Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Agus berbagi, bikin cerdas tiada batas. Halo ibu bapak guru hebat dan merdeka, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini Pak Agus berbagi akan berbagi pengetahuan tentang pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Kalau di bulan kemarin kita sudah melakukan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, di bulan kedua ini menginjak ke persiapan observasi kelas. Oke, kita langsung saja cus ke pengelolaan kinerja. Nah, pada pengelolaan kinerja di bulan kedua ini kita sebagai guru adalah persiapan observasi kelas. Nah, pada tampilan di observasi kelas ini yang pertama ini adalah cek langkah observasi ya. Jadi silakan ibu bapak sekalian terkait dengan praktik kinerja ya, terkait dengan praktik pembelajarannya. Ini contoh kebetulan ini mengambil tentang keteraturan suasana kelas. Dimana pada observasi ini terkait dengan upaya membangun suasana kelas yang kondusif sehingga proses belajar mengajarnya itu minimal ya. Tidak ada gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dalam aktivitas belajarnya. Di sini ada cek rubrik observasi. Nah, ini Bapak sekalian, pada keteraturan suasana kelas ini fokus perilaku yang diobservasi. Nah, ini yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nah, di sini ada perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Salah satunya untuk terkait dengan komunikasi positif ini yaitu guru memanggil guru dengan menyebutkan namanya, menyampaikan harapan positif terhadap kelas, termasuk juga melakukan aktivitas yang mencairkan suasana kelas. Adapun perilaku yang dihindari, memanggil murid dengan sebutan yang sangat merendahkan ya, identitas seorang peserta didik, menceritakan keluhan, termasuk guru langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas. Nah, hal ini harus dihindari. Selanjutnya adalah melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Adapun perilaku yang dianjurkan, guru mengelompokkan murid dengan menyampaikan tujuannya kepada murid. Yang kedua, guru menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota terlibat aktif sehingga terbentuk sebuah kolaborasi di dalam kelompok. Yang ketiga, guru mengajak murid untuk berinteraksi dan berperan aktif dalam kelompok. Adapun perilaku yang dihindari yang terkait dalam pengelompokan ini adalah jangan sampai guru mengabaikan dinamika yang terjadi dalam kelompok. Yang kedua, guru jangan sampai melakukan pengelompokan yang sama terus-menerus, artinya monoton, selalu itu-itu saja kelompoknya. Jadi harus diharapkan berubah ya, seperti itu, sehingga peserta didik tidak jenuh. Selanjutnya, guru membiarkan murid berinteraksi dengan teman-teman di dalam kelas. Jadi jangan sampai ibu sekalian ya, seperti itu. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Adapun perilaku yang dianjurkan, guru membuat aturan atau kesepakatan kelas yang disetujui semua murid dan ditempel di kelas. Jadi terkait dengan kesepakatan kelas atau istilahnya ada keyakinan kelas, silakan ibu sekalian hasilnya itu yang sudah disetujui oleh semua murid ditempel di kelas.
Selanjutnya guru mengajak murid untuk mengingat akan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Selanjutnya ibu bapak guru sekalian mengajak murid untuk menilai seberapa efektif kesepakatan kelas yang telah disepakati. Sehingga dalam hal ini diharapkan seorang guru untuk menghindari, yang pertama, tidak menyebutkan aturan atau kesepakatan kelas ketika menegur. Yang kedua, guru melanggar aturan kesepakatan kelas tanpa mengakuinya. Artinya, ketika kita sebagai seorang guru telah melanggar, kita harus betul-betul mengakui, menyadari, sehingga akan menjadi contoh buat siswa kita. Dan selanjutnya, yang harus dihindari adalah guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikan dengan murid. Jadi segala sesuatu yang akan kita sepakati itu harus didiskusikan, harus disepakati oleh murid juga. Oke, kata Joda, kita kesimpulan. Ibu sekalian, yang pertama dalam pelaksanaan observasi nanti yaitu mengisi dokumen, di mana nanti setelah mengisi dokumen nanti akan menunggu atasan yang untuk melakukan observasi dan selanjutnya mengisi tindak lanjut. Nah, apa saja persiapan di sini? Diklik isi dokumen ini ya. Oke. Karena ini terkait dengan keteraturan suasana kelas, apa perilaku spesifik yang ingin ibu bapak sekalian pelajari dan akan ditampilkan pada observasi kelas. Dalam hal ini maksimal 3 yang dipilih ya, 3 target perilaku. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Saya mau pilih ini. Melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, kalau pastikan kesepakatan kelas ini sudah dibuat, Bapak sekalian. Oke, misalnya kita ngambil 2 sebenarnya. Nah, selanjutnya apa saja upaya yang akan ibu bapak sekalian lakukan untuk mempelajari target perilaku? Apa akan dipelajari? Semisal ya, dalam hal ini yang akan dipelajari itu terkait bagaimana mengobservasi, bagaimana nanti dalam wawancaranya ya, termasuk kita survei. Jadi dalam terkait dengan observasi ini harus mengamati interaksi guru dengan siswa selama mempelajari untuk mengidentifikasi tindakan komunikasi positif. Jadi seorang guru harus belajar bagaimana mengobservasi dalam mengidentifikasi siswa-siswa kita, termasuk mempelajari dalam hal wawancara, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga bisa memahami terkait pendekatan komunikasi dan dalam mencapai sebuah tujuan di balik tindakan positif yang akan diambil oleh seorang. Termasuk bagaimana mensurvei siswa, kita harus belajar juga tentang pembimbingan, sehingga dengan memberikan bimbingan akan membantu guru dalam meningkatkan keterampilan komunikasi yang positif dengan para siswa. Silakan nanti diketik di sini. Selanjutnya terkait dengan jadwal observasi ya. Jadi silahkan nanti ibu bapak sekalian diskusikan dulu dengan atasan, dengan kepala sekolah. Kapan tanggalnya? Jadi tanggal pelaksanaan observasi ini kan di bulan Maret ya, di bulan ketiga nanti. Di bulan ketiga. Tanggalnya kapan? Silahkan dipilih. Selanjutnya
Jenjangnya ditentukan, kelas berapa, mata pelajaran. Di sini ada catatan yang sifat opsional. Dalam hal ini ya sifatnya opsional. Selanjutnya mengunggah dokumen, ini opsional. Jadi dokumen dalam hal ini bisa berupa RPP, modul ajar atau perangkat asesmen. Ingat, file yang diunggah dalam format PDF dan maksimal 10 MB. Seperti itu. Ini terkait dengan dokumen persiapan dalam observasi. Oke. Selanjutnya setelah observasi, ini yang kedua, mengumpulkan dokumen pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi diri. Jadi kan ada selain praktek pembelajaran, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan, dan dokumen lainnya ini nanti yang akan mengumpulkan adalah atasan. Oke, terkait pengembangan kompetensi. Dari RHK yang telah Ibu Bapak sekalian rencanakan di bulan yang pertama, nah, misalnya seperti contoh di sini, meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas. Dalam hal ini 16 poin berarti 8 sertifikat. Caranya bagaimana? Silakan diklik dikumpulkan. Nah, ini Bapak sekalian, karena dalam PMM terkait pelatihan mandiri itu satu sertifikat itu poinnya 8, sehingga ada 2, ini berarti 16. Nah, silakan klik unggah. Dalam mengunggah ini ada 2 cara Ibu Bapak sekalian. Yang pertama langsung dari komputer kita, yang kedua langsung mengambil dari bukti karya kita yang sudah diupload di PMM. Semisal kita langsung dari komputer kita. Nah, ingat dokumennya format PDF dan maksimal 10 MB. Oke, unggah dokumen. Kita cari dokumennya. Oke, di ini terkait perencanaan berbasis data. Kalau memang tidak ada, berarti dilewati dulu. Jadi target kita ini sampai bulan Juni. Oke, selanjutnya kita cek. Nah, ini sudah coba sekalian. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi ini yang Ibu Bapak lakukan mulai Januari sampai bulan Juni. Oke, kita kembali lagi. Nah, jika sudah, kita simpan draft saja. Kita lanjutkan di hari-hari berikutnya. Begitu selanjutnya. Oke, setelah pengembangan kompetensi lagi ada tugas tambahan. Seperti misal dalam hal ini tugas tambahannya sebagai operator dapodik. Silakan nanti dikumpulkan. Tinggal unggah, sudah kita simpan draft. Ini laporan untuk di semester 1. Baik Ibu Bapak sekalian yang hebat dan selalu berbahagia. Jadi terkait dengan pengurangan kinerja, ayo kita semangat demi mewujudkan siswa yang selamat dan berbahagia. Kita akan lanjutkan lagi
di bulan ketiga, yaitu periode observasi kelas dan diskusi lanjutan. Semoga bermanfaat.